Samar-samar, di tengah isi air kebak, aku jelas banget dengar suara orang nyanyi, kayak anak kecil. Tapi suaranya mirip banget sama salah satu mbak kos yang memang punya suara kayak anak kecil. Tapi anehnya, nyanyiannya itu kayak yang lagi marah, nyuruh aku matiin keran karena berisik. Aku kaget. Assalamualaikum, yo, balik lagi bersama aku Dede. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor lagi nih. Kali ini berasal dari Twitternya Payung Hitam. Bagi kalian yang penasaran dengan Twitternya dan cerita horornya, udah aku taruh di deskripsi ya. Oh ya, bagi kalian yang mau membagikan cerita horor kalian lewat channel ini, kirim aja ke email yang ada di bawah ini ya. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai. Kos Tua Banyuwangi. Cerita ini diambil dari sudut pandang narasumber yang kita sebut saja namanya Meme. Aku lulus SMK tahun 2018 dengan impian pada umumnya lulusan SMK atau SMA. Aku berusaha sebisa mungkin daftar ke beberapa PTN di luar kota. Tapi akhirnya mungkin belum rezekiku. Gak ada satupun PTN yang menerima karena sudah habis waktu dan tenaga. Omku sarankan untuk kuliah tahun depan saja. Tapi takutnya aku udah males, udah gak mood lagi. Akhirnya mau gak mau aku daftar di PTS ternama di kotaku. Seperti biasa, aku daftar dan tes langsung diterima. Namanya juga PTS. Ternyata aku daftar di PTS itu seminggu sebelum ospek. Sudah benar-benar mepet banget karena aku minim dapat informasi mengenai pendaftaran. Setelah urusan kampus sudah selesai, aku mulai cari kos yang aku dapat dari saran teman. Tapi sayangnya kos itu penuh. Tapi ibu kos yang punya kos ini nyaranin buat aku ngekos di depan saja. Aku pikir daripada nggak dapat sama sekali, akhirnya aku langsung gas aja ke sana. Betul saja, di sana ada kos, tapi bentuk bangunannya tua. Alhamdulillah, ada satu kamar kosong dan langsung aku iyakan karena kamar ini lumayan luas dibanding kamar-kamar lain yang sudah terisi. Sekarang aku coba jelasin ya denahnya. Jadi, kamar kos ini berderet lorong dan posisinya punggung-punggungan dengan kamar kos yang lainnya. Ada 2 gerbang juga di kosku ini. Ada gerbang depan dan juga belakang. Aku kebetulan dapat kamar yang di belakang. Suasananya memang sangat gelap dan lembab. Serem deh pokoknya. Karena bangunannya pun sudah tua. Pada siang hari pun kalau nggak nyalain lampu bakal gelap. Kira-kira begitulah suasananya. Ngomong-ngomong, kamarku ini di lantai 1 karena sudah mepet banget perkuliahan. Harga kos yang terbilang murah dengan fasilitas lengkap. Akhirnya, aku bertahanlah di sana. Aku awalnya masih parnoan, jadi nggak mau tidur sendirian. Akhirnya, beberapa hari aku tidur di kos temanku. Padahal sudah disarankan oleh ibuku buat pindah kos saja. Tapi aku menolak karena takutnya ribet. Di kosku juga sudah murah. Jadi yang aku perlukan hanya membiasakan diri saja. Sudah seminggu aku tidur di kos temanku. Akhirnya aku tidur juga di kosku sendiri. Disinilah aku merasakan hal yang benar-benar ganjil di kos ini. Di kos belakang ini juga lebih banyak orang yang kerja ketimbang mahasiswi sepertiku. Jadi aku lebih sering sendiri di kosan. Kejadian pertama ini di tengah malam. Posisinya sekitar jam 10 malam. Setiap habis maghrib, di kosku ini udah sepi. Maklum, karena ini gang buntu. Aku juga sering begadang, cuma buat baca cerita atau nonton YouTube. Malam itu, aku dengar ada yang dorong pintu kamarku kencang banget. Padahal sudah dikunci.
benar-benar kaget karena suaranya jelas banget. Aku nggak dengar ada langkah kaki apapun. Karena benar-benar ketakutan, aku memutuskan untuk tidur. Kejadian ini nggak cuma sekali sebenarnya. Memang kalau udah tengah malam, di kosku ini sering banget ada orang, tapi nggak tahu juga siapa, orang beneran apa bukan, beraktivitas di depan, kayak mondar-mandir di gerbang keluar masuk, dan lewat depan kamarku. Awalnya, aku pikir bapak pemilik kos, tapi aku pikir-pikir, ngapain bapak kos jam segini mondar-mandir? Pernah juga, siang-siang, aku sempetin tidur sebelum kuliah. Nah, ini benar-benar bikin aku takut. Karena di tengah tidurku, aku dengar orang lari-lari. Tapi bukan di luar kamar, melainkan di dalam kamarku. Itu benar-benar jelas banget. Jadi membuatku terbangun seketika. Karena masih setengah sadar. Di situ kayak ada bayangan hitam berpostur orang. Sempat aku mau pegang, tapi tak bisa. Dan masuk ke puncaknya. Kejadian yang bikin aku benar-benar takut. Kalau yang aku ceritai tadi, mungkin masih bisa mikir positif. Karena kayak samar-samar aja, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang itu masih orang atau alasan logis lainnya. Kejadiannya seminggu sebelum ada wisuda antara tahun 2019 sampai 2020. Seperti biasa, aku begadang sambil nonton YouTube. Di situ aku ingat banget itu masih weekday atau hari kerja. Jadi di kamar-kamar depan masih ada mbak-mbak kos yang lainnya. Tapi di kos belakang aku sendirian. Tepatnya pas jam 23.20 aku kebelet pipis. Jadi sekalian cuci muka terus tidur. Jadi aku langsung ke kamar mandi yang ada di tengah-tengah perbatasan antara kamar depan dan belakang. Tapi aku harus ngelewatin dapur sama tempat cuci piring yang gelap. Ada lampu, cuman tiap dinyalain pasti ada aja yang matiin. Nggak tahu siapa, jadi udah nggak pernah ada yang nyalain lagi. Nah, waktu itu keadaannya sepi banget. Aku mulailah masuk kamar mandi dan nyalain keran. Karena setiap malam nggak ada yang pakai keran selain aku. Jadi keran di kamar mandi nyala gede, samar-samar. Di tengah isi air kebak, aku jelas banget dengar suara orang nyanyi kayak anak kecil. Tapi suaranya mirip banget sama salah satu mbak kos yang memang punya suara kayak anak kecil. Tapi anehnya, nyanyiannya itu kayak yang lagi marah, nyuruh aku matiin keran karena berisik. Aku kaget, lihat kanan kiri, terus buru-buru nuntasin urusanku. Setelah itu, cabut ke kamarku. Besoknya, pulang kuliah, aku gak berani pulang ke kosanku itu. Dan milih diam di kosan temanku. Sebut saja, nama temanku ini Eli. Aku pun numpang mandi, karena masih terngiang-ngiang kejadian semalam. Terus, temanku nanya, tumben pulang kuliah gak langsung pulang? Barulah di situ aku jelasin cerita tadi malam secara lengkap. Dan temanku ini ngusulin supaya ditanyain langsung ke mbak kos yang suaranya kayak anak kecil itu buat mastiin. Mbak Dita, semalam jam 11-an ke kamar mandi nggak? Tanya aku ke Mbak Dita pas sampai di kosan. Nggak ada tuh. Teman-teman juga dari jam 9 udah pada tidur. Kata Mbak Dita yang juga kebingungan di situ. Ngelihat ekspresi Mbak Dita, aku langsung mikir, jadi siapa semalam yang aku dengar nyanyi-nyanyi? Karena aku ketakutan, aku langsung cerita lagi ke Eli, temanku. Akhirnya, dia nyuruh aku buat mandi di kosannya aja. Jadi, sambil nunggu malam tiba, baru aku pulang. Supaya pas pulang, tinggal tidur aja. Kejadian ini juga aku ceritain sama mbak yang kamarnya di sampingku. Tapi cuma lewat chat aja. Akhirnya, dia juga cerita, memang dia juga yang paling lama kos di sini. Dia juga sering bawa teman dan pernah ngelihat kuntilanak di kamar mandi.
Karena cerita itu, akhirnya aku nggak berani lagi di kosan untuk waktu yang agak lama. Oh iya, jadi ada 2 temanku yang katanya bisa ngerasain adanya mereka. Yang satu ini teman ospek, jadi jarang ke kos, cuman beberapa kali aja. Tapi dia sering bilang buat pindah kos aja secepatnya. Aku sih cuma iya-iya aja. Dia bilang ada sesuatu di depan pagar bagian belakang, sama di rumah kosong pojok depan kos. Dan temanku yang satunya lagi, dia yang ngalamin. Yang akhirnya aku benar-benar yakin kalau kos ini memang berhantu. Kejadian terakhir inilah yang bikin aku yakin banget kos ini berhantu. Jadi pas banget Hamin wisuda, ada temanku satu yang seprodi berniat menginap di kosku. Malamnya emang gak ada apa-apa, masih aman, dan kita juga begadang. Nah, kejadiannya besoknya setelah acara, temanku ini niatnya istirahat di kosku biar pulangnya nanti habis maghrib sekalian. Jadi singkat cerita, sudah tepat maghrib ini aku selesai makan. Posisinya temanku duduk di pintu buat nahan pintunya biar nggak nutup. Aku pamit ke dia buat nyuci piring sekalian ambil wudhu. Dia iyain. Setelah selesai nyuci piring sama sekalian wudhu, aku balik ke kamar. Anehnya pintu kamar ketutup. Yang aku yakin tadi kebuka. Dan temanku ini udah biasa kalau duduk di situ karena katanya ngerasa gerah. Padahal udah ada kipas. Nggak mikir aneh-aneh. Ya udah, aku masuk ke kamar dan anehnya dia diem aja di kamar sampai aku selesai sholat. Habis itu dia pamit mau pulang. Aku tanya kenapa, dia diem aja. Dia jawab, nggak apa-apa, nanti aku ceritain kalau udah sampai rumah. Besoknya hari Sabtu, aku di kos sendirian. Barulah temanku yang kemarin cerita kalau pas kemarin aku pamit nyuci piring, gak selang lama dia lihat dari ekor matanya yang jelas kelihatan. Karena dia duduknya pas di pintu, ada cewek pakai baju putih, jalannya yang kayak cepet banget ke arah gerbang. Dan anehnya temanku ini gak dengar suara langkah kaki. Karena dia takut, akhirnya dia milih buat ngecek aku masih di kamar mandi atau nyuci piring. Karena gak biasanya juga aku lewat-lewat aja, gak banyak omong. Dan benar saja, pas dia nengok itu, aku posisinya masih ada di dapur, lagi nyuci piring. Dan juga aku malam itu gak pakai baju putih, tapi baju merah. Dia juga cerita pas jalan pulang lewat depan kamar mandi, dia ngerasa gak enak, kayak ada sesuatu yang beda di daerah sekitar kamar mandi. Dan setelah semua cerita temanku ini, akhirnya aku gak ngekos lagi di kosan itu. Nah, gitu ceritanya ya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, bagi kalian yang suka dengan video ini atau channel ini, mohon tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini ya. Agar channel ini bisa memberikan lagi cerita horor selanjutnya yang mungkin aja nih terjadi pada kalian.